Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Putri Srihanjani dari jurusan Peternakan Angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Mualaman. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi pemeliharaan ternak perah. Yang pertama, ada fase pemeliharaan ternak perah. Di sini ada betina dan juga jantan. Betina dan jantan ini biasanya dimulai dari masa pedet. Pedet ini merupakan anakan sapi yang baru dilahirkan atau masih belum disapih hingga disapih sekitar umur 3 sampai 6 bulan. Kemudian di betina akan menjadi darah, di mana darah atau sapi heifer ini adalah sapi betina yang umurnya kurang lebih 1 tahun atau beranak pertama kalinya. Kemudian calving, di mana calving ini adalah proses melahirkan dan terjadilah proses transisi. Ini di sapi dewasa yang sudah beranak sekali ataupun lebih. Jadi transisi ini merupakan periode 3 minggu sebelum melahirkan hingga 3 minggu pasca melahirkan, di mana pada periode transisi ini sapi akan rentan terhadap penyakit dan lebih stres. Kemudian akan masuk ke proses laktasi, di mana fase sapi ini sedang menghasilkan susu selama 10 bulan, yaitu antara waktu beranak dan juga masa kering. Masa laktase ini menjadi lebih cepat jika sapi dikawinkan lebih cepat lagi. Selanjutnya ada masa kering, di mana masa kering ini biasanya selama 54 hari. Sapi tidak akan diperah dengan produksi susu dan fase laktasi berikutnya itu akan menurun. Kemudian di sini ada jantannya, di mana pejantan ini ada veal. Veal ini merupakan anak sapi jantan yang dipelihara untuk diambil dagingnya masih anakan atau yang dikenal dengan daging sapi muda. Kemudian ada juga yang dibesarkan sebagai indukan selanjutnya. Ada di sini kemudian pemeliharaan pedet, di mana anak yang baru lahir akan dibersihkan oleh induknya atau dibantu oleh peternak dan dipotong tali pusar, diberi iodium. Kemudian bila terjadi kesulitan nafas, biasanya akan dibantu dengan nafas buatan. Di sini juga terjadi proses ganti beding dengan yang baru dan lebih kering. Kemudian puting juga akan dibersihkan untuk mencegah mastitis. Nah, biasanya anak sapi ini akan menyusu pada induk 30 menit setelah lahir. Bila dia belum merasa kesulitan, akan dibantu oleh peternak. Tujuannya eh, tujuannya dari mengkonsumsi susu ini lebih cepat untuk anak segera mendapatkan kolostrum dan membantu merangsang ambing pada induk. Selanjutnya ada jenis pakan pedet, di mana pakan cair atau liquid ini berupa kolostrum, air susu normal, dan juga micropressure. Kemudian ada pakan padat atau kering, berupa konsentrat pemula atau cow starter, dan hijauan atau rumput. Nah, pemberiannya ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Pemberian susu pada pedet ini dilakukan penyapihannya ini 3 atau 4 bulan, tergantung dengan bobot badan anak sapi, kecepatan tumbuh, kesehatan, dan biaya guru. Pemberian susunya ini akan mengikuti sekian persen dari bobot badan. Di sini ada micropressure, di mana diberikan pada umur 3 sampai 5 minggu dengan perbandingan sama dengan susu. Bahannya ini terdiri dari susu skim, whey, lemak susu, serealia bila dibutuhkan, dan antibiotik untuk pencegah diare. Pada umur kurang dari 2 minggu, anak sapi ini belum dapat mencerna pati dan hanya mengonsumsi protein, yaitu kasein, jenis kasein saja.
Kemudian ada konsentrat, di mana akan dikenalkan melalui dioleskan ke mulut atau dimasukkan ke ember bekas susu. Bila sudah menghabiskan 1 kilo, maka pemberian susu akan dihentikan dan menjadi alternatif lain untuk menekan biaya pemberian susu. Namun, kekurangan dari pemberian konsentrat ini dapat mengakibatkan pedet mengalami kegemukan sehingga sapi akan lambat dewasa kelamin. Calf starter. Calf starter ini harus biasanya dibiasakan untuk pedet mengkonsumsi pakan kering, di mana agar penyapian ini dapat dipercepat dan menekan pemberian air susu serta menurunkan risiko diare, sehingga dapat dikenalkan pada awal minggu ketiga. Penyapian. Di proses penyapian ini, jika pedet mampu mengkonsumsi calf starter 0,5–0,7 kg per ekor per hari atau bobotnya sudah mencapai 60 kg, maka pemberian pakan cair akan dibatasi dan secepatnya diperkenalkan pada pakan padat atau kering. Calf starternya ini diberikan hingga umur 6 bulan, maksimum itu 2 kg per ekor per hari. Nah, saat umur 6 bulan, rumen sapi ini akan berfungsi layaknya sapi dewasa, meskipun kapasitasnya belum maksimal. Pada umur 6–12 bulan, rumen ini akan berkembang dan berfungsi dengan maksimal layaknya sapi yang dewasa, sehingga pengkonsumsian hijauan ini akan maksimal dan penambahan konsentrat juga akan dilakukan. Nah, pemberian konsumsi rumput ini diperkirakan 15–25 kg per ekor per hari, sehingga memungkinkan pertumbuhan yang maksimal. Rumput saja ini kan nggak cukup, sehingga diperlukan penambahan konsentrat. Kemudian di sini ada pemeliharaan pejantan. Tujuannya itu ada 2, sebagai indukan dan juga fil. Pemilihan pejantan ini dilakukan seleksi juga melalui kualitas sperma dan recording anakan. Pemeliharaan pejantan ini berupa eksersis, pemotongan kuku, tanduk, pemberian cicing pada hidung. Kemudian pemberian pakan pejantan ini dilakukan dengan jumlah pakan sekitar 10%, bobot badan, protein kasarnya sekitar 12% dalam bentukan hijauan atau konsentrat. Nah, pejantan ini juga siap dikawinkan pada umur sekitar 10–12 bulan. Kemudian jantan akan rutin dikawinkan 2–3 kali seminggu dengan maksimal umur itu 15 tahun. Jantan pedagingnya ini, pemberian untuk jantan pedaging itu ada kelompok jantannya ada feeder calf, sama yearling steer. Pemberian pakan dengan hijauan dan konsentrat serta masa pemeliharaan itu berbeda tergantung target berat badannya. Mungkin itu saja pemaparan sedikit tentang pemeliharaan ternak perah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.